pandangan atau pelaku usaha yang akan disampaikan oleh Pak Ido Huta Barat. Beliau adalah Ketua Indonesian Mining Association, dan saya undang beliau untuk hadir menyampaikan paparan di penghujung webinar kita malam hari ini. Pak Ido, sebelumnya mungkin saya sampaikan sedikit profil beliau. Pak Ido Huta Barat, background studinya adalah metalurgi ITB, dan kemudian melanjutkan studinya ke Cambridge, USA pada tahun 97. Sudah berbagai macam posisi ya beliau jalani selama karir bekerja di pertambangan, mulai dari bekerja di PT Timah sampai sekarang beliau adalah Board of Director di Bumi Resources Tbk. Dan juga malam hari ini kita akan mendengarkan paparan beliau sebagai Ketua Indonesian Mining Association. Selamat malam Pak Ido, sudah siap Pak Ido? Selamat malam Pak Nindyo. Malam Pak Ido, last but not least Pak, Bapak Gongnya malam ini Pak. Silakan Pak Ido, 10 menit. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Direktur, dan yang lain. Saya tidak akan lama Pak, karena semuanya sudah dipresentasikan dari presentase narasumber nomor 1 sampai narasumber nomor 6. Baik, saya akan presentasi. Oh. Baik Pak, silakan Pak, sudah terlihat paparannya Pak Ido, suaranya juga jelas Pak. Ya. Baik Pak, ini tadi sudah dijelaskan secara lengkap dengan Pak Iriadi tadi mengenai pembangkitan. Kalau kita lihat sekarang pembangkit tahun 2020 adalah 62 giga, 30.000 giga itu adalah batu bara, 32.000 itu adalah non batu bara. Sementara rencana sampai tahun 2030 itu menjadi kira-kira 103 giga dan batu bara 46 giga, sisanya adalah 57 giga. Di sini juga ada produksi nasional aktual 2020 dari 180.000 menjadi 284 untuk batu bara. Di sini yang menarik adalah kenaikan yang sangat drastis dari PLT lainnya, Pak. Nah, ini yang mungkin rencana-rencana ini yang kami dari batu bara juga masih apakah benar bahwa akan tercapai kenaikan sampai 2 kali lipat untuk energi lainnya selain PLTU batubara. Ini adalah juga target zero emission sampai tahun 2050, di mana penggunaan coal di tahun 2050 sangat jauh menurun dari 40% menjadi kurang dari 10%. Ini adalah pembangkitan batubara. Kemudian komposisi energi bauran tenaga listrik, di mana kita lihat sampai tahun 2030 masih 64% batu bara. Kita lihat cadangan batu bara, tadi menurut Pak Dirjen kita masih 62 tahun lagi, ya total cadangan 39,56 miliar, dari sumber daya 148 miliar ton. Jadi masih cukup besar cadangan batu bara Indonesia. Kemudian ini rencana perkembangan kapasitas. Ini adalah pengembangan kapasitas tahun 2015 sampai 2020. Ya kita lihat dalam 5 tahun itu dari 8.000 hanya mencapai 10.000 megawatt. Ini adalah actual
actual perkembangan. Kalau nanti saya terus terang juga ini kita masih melihat apakah benar kenaikannya bisa eksponensial. Dari growth dari 8.000 sampai 10.000 dalam 5 tahun, apakah ini bisa menggantikan PLTU batubara untuk memenuhi kebutuhan electricity nasional. Ini yang mungkin juga kita perlu cermati. Kita lihat di sini adalah potensi dari panas bumi, hidro, mini mikro hidro, bioenergi, surya, angin. Kalau kita jumlahkan kira-kira potensinya adalah 425.000 megawatt. Untuk kapasitas terpasang sampai saat ini masih 26.000 gigawatt. Artinya 26 gigawatt yaitu masih 6,3% dari potensi energi baru dan terbarukan. Yang paling terbesar adalah kita lihat di sini energi surya, di mana perkembangannya masih sangat sedikit sekali, sampai tahun 2030 masih 1,1% dari potensi. Kita lihat ini biaya investasi, ya biaya investasi di sini yang paling tinggi masih PLTP, kemudian kita lihat PLTS, PLTA, PLTS 0,98, PLTU 1,15. Menurut saya PLTU saat ini sudah di bawah 1 juta dolar per megawatt, yaitu sekarang sekitar 600.000 sampai 800.000. Jadi dari sisi investasi per hari ini masih lebih rendah PLTU dan PLTU mulut tambang. Kita lihat cost rata-rata, kita lihat PLTS mungkin ini sekitar 11.000 per kWh, sementara PLTU kita lihat kira-kira 600, yaitu kira-kira 6 sen, 5-6 sen US dollar per kWh. Nah, untuk mengurangi emisi karbon tentunya dalam operasi penambangan kita mempunyai efisiensi penggunaan bahan bakar, kita banyak menggunakan biofuel, ada rencana pemerintah menggunakan B30 dan mungkin sampai dengan B100. Kemudian kita juga ada elektrifikasi peralatan tambang, meningkatkan tingkat keberhasilan reklamasi, kemudian juga memungkinkan jika ada solar cell di area tambang, dan biodiversity. Ini adalah mengurangi emisi-emisi di tambang. Untuk mengurangi PLTU batubara, ini sudah dijelaskan tadi, co-firing, kemudian ultra supercritical boiler. Nah, ini yang cukup menarik yang saya mau tampilkan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Riyadi, yaitu CCUS, ya. Teknologinya sudah banyak dipakai di beberapa negara. Rencananya PLTU Jawa 7 dan PLTU Sumsel 6. Ini sudah ada perhitungannya. Kita lihat biaya carbon capture itu antara 40 sampai 80 dolar per ton CO2. Estimasinya adalah sekitar 6 sen sampai 7 sen. Dan bisa menurunkan CO2 sampai 80 sampai 90%. Jadi teknologi nomor 3 menurut saya ini kita berlomba dengan PLTS. Kalau PLTS menurunkan biaya investasi dengan mendukung atau mempush bagaimana teknologi baterai supaya murah, kenapa tidak kita sebagai fossil fuel juga mendorong, membantu juga menciptakan CCUS agar menjadi biayanya menjadi lebih rendah. Ini perhitungannya, ya. Faktor emisi PLTU batubara 1140 dia mengeluarkan CO2 per kWh, gas alam 0,678, HSD 1053, MFO 0,876. Kalau kita lihat biaya karbon itu di angka 60 dolar per kilogram, ya, 60 dolar per ton. Kita lihat faktor emisi dari batubara adalah 1,14, maka biaya carbon capture per kilowatt hour kira-kira 0,07 US dollar atau 7 sen.
Ini adalah dengan teknologi saat ini, 7 sen dolar. Jadi kalau kita lihat saja seperti ini, karena yang namanya konvensi Paris adalah menurunkan carbon emission, bukan tidak menggunakan batu bara lagi. Artinya kalau CO2 kita bisa absorb dan kemudian kita injek ke dalam bumi, atau bahkan mungkin ada kalau tidak salah CO2 cair pun kita masih bisa jual. Itu kita lihat ya, dengan biaya PLTU dengan CCUS, jika biaya produksi listrik per kWh Rp653 dan plus biaya CCUS yang 7 sen per kWh, maka total biayanya adalah kira-kira 1.600. Jadi kalau kita lihat dibanding PLTS itu masih jauh, perbedaannya masih jauh lebih murah PLTU. Dan memang yang paling besar tadi di slide saya yang pertama, biaya investasinya untuk CCS itu CCUS adalah kira-kira 1 juta US dollar. Jadi membangun CCUS baru sama dengan membangun PLTU baru. Tetapi jika dilihat dari cost, menurut saya cost-nya masih cukup terjangkau, unless PLTS bisa menurunkan cost-nya sampai sama dengan atau lebih rendah, yaitu di bawah 10 sen dolar. Dan tentunya teknologi CCUS tidak tinggal diam saja. Dengan makin banyaknya dipakainya CCUS, saya yakin dalam 10 tahun ke depan, biaya 7 sen per kilowatt hour pun akan bisa diturunkan. Jadi di sini saya mewakili produsen batu bara. Kami tetap bahwa batu bara masih menjadi sumber energi di Indonesia. Untuk menyelaraskan dengan kebijakan net zero emission, bagaimana kalau kita mendukung semua arah penelitian untuk menurunkan cost investasi dan cost produksi dari karbon CCUS. Ini adalah tantangan-tantangan, dan menurut saya bagaimana tantangan ini menjadi peluang untuk baik produksi batu bara maupun produksi energi atau listrik di Indonesia. Itu saja Pak, singkat saya dari saya. Terima kasih Pak.